Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di hari ini, siang ini, tepatnya 10 Muharram, kita dapat bertemu kembali dalam program kajian Islam ilmiah bersama buku Talbis Iblis tulisan Ibnul Jauzi. Kita masih melanjutkan pembahasannya. Sebelumnya salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada siang ini kita sampai pada bab yang ke-10, yaitu talbis iblis terhadap kaum sufi dari kalangan orang-orang zuhud. Ibnul Jauzi menjelaskan bahwa pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, penisbatan hanya diarahkan kepada dua perkara saja, yaitu iman dan Islam. Sehingga seseorang disebut muslim atau mukmin. Kemudian muncullah istilah zahid dan abid, yaitu orang zuhud, ahli ibadah. Kemudian pada tahap selanjutnya muncul sejumlah kaum yang terbiasa dengan pola hidup zuhud dan rajin beribadah. Mereka menjauhkan diri dari dunia dan fokus pada ibadah semata. Kemudian orang-orang ini menjadikan pola hidup itu sebagai satu jalan atau metode tersendiri. Mereka mengetahui bahwa orang pertama yang fokus mengabdikan diri untuk Allah di Baitullahil Haram yaitu Sufah. Ya. Nama asli orang itu adalah Ghaus bin Mur. Maka mereka menisbatkan diri kepada laki-laki ini karena kemiripan mereka dengannya, yaitu sama-sama fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sejak itulah mereka disebut Sufiyah atau golongan Sufi. Abu Muhammad Abdul Ghani bin Sa'id Al-Hafiz rahimahullah menjelaskan, aku bertanya kepada Walid ibn Al-Qasim, Sufi ataupun penganut tasawuf dinisbatkan kepada apa? Maka Walid pun menjawab, pada masa jahiliyah ada kaum yang mengikuti seseorang yang bernama Sufah. Mereka fokus beribadah kepada Allah, berdiam diri di Ka'bah, khusus beribadah. Siapa saja yang menyerupai mereka, maka dia disebut golongan Sufiyah. Ya, ini salah satu kita katakan sejarah munculnya sebutan ataupun penisbatan ya sufi ataupun penggunaan istilah sufi. Ibnul Jauzi melanjutkan, ada kalangan lain yang berpendapat bahwa tasawuf atau sufi itu dinisbatkan kepada ahlus suffah, yaitu sahabat-sahabat yang tinggal di beranda masjid. Mereka berpendapat demikian lantaran ahlus suffah memiliki sifat yang sama dengan apa yang
mereka jalani, yaitu fokus beribadah yang juga dimiliki oleh golongan sufi ini, beribadah kepada Allah, ya, dan konsisten hidup dalam kondisi fakir. Ya, ahlu suffah adalah orang-orang fakir umat Islam yang datang kepada Rasulullah. Ya, sebutan ahlu suffah ini yaitu diberikan kepada orang-orang fakir dari kalangan kaum muslimin yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa memiliki sanak keluarga dan tidak punya harta. Mereka tidak punya rumah, ya. Maka mereka dibuatkan tempat untuk berteduh di beranda masjid, serambi masjid. Sebab kecenderungan itulah mereka disebut ahlus suffah, yaitu orang-orang yang menetap di areal masjid Nabi, ya, Masjid Nabawi, ataupun di beranda Masjid Nabawi. Al-Hasan mengutarakan, ya, menjelaskan, dibuatkan tempat berteduh bagi kaum du'afa atau fakir ini, kaum fuqara ini, hingga kaum muslimin memberikan sebagian rezekinya untuk mereka, yaitu beberapa sahabat-sahabat yang punya kemampuan datang memberikan sedekah, ya, kurma biasanya atau gandum kepada mereka. Ibnu Jauzi mengatakan, melanjutkan, mereka tinggal di masjid karena terpaksa. Mereka hidup dari sedekah karena terpaksa. Buktinya, sesudah Allah memberikan kelapangan kepada kaum muslimin, mereka keluar dari kondisi semacam ini dan tidak lagi tinggal atau menetap di beranda masjid. Artinya, ahlus suffah ini tidak sepanjang masa ataupun selamanya tinggal di situ. Ya, mereka menetap di suffah karena kondisi saat itu, yaitu mereka fakir, mungkin karena mereka masuk Islam diusir oleh keluarganya, atau mereka tidak punya sanak keluarga dan datang ke Madinah untuk memeluk Islam. Ya, mereka meninggalkan kampung halaman. Ya, mereka tidak punya harta. Ya, sebagian orang-orang Islam, orang-orang yang memeluk Islam dahulu, ya, bahkan juga sekarang, ya, mereka diintimidasi oleh kaumnya, oleh keluarganya. Mereka berhijrah ke Madinah tanpa membawa apa-apa, ya, tanpa punya harta, tidak punya karib kerabat yang membantu mereka. Maka orang-orang ini dibuatkan tempat di beranda masjid, ya. Jadi mereka tinggal hidup seperti itu karena darurat, terpaksa. Mereka menerima sedekah dari kaum muslimin, ya. Tapi mereka tidak selamanya hidup dalam kondisi seperti itu. Ya. Terbukti, ya, ketika Allah membuka kemakmuran kepada penduduk Madinah dan mereka termasuk salah satu yang mendapatkan kemakmuran itu, mereka pergi dan meninggalkan tempat mereka itu, sehingga tidak ada lagi ahlus suffah. Ya, mereka keluar dari kondisi semacam ini. Mereka tidak lagi tinggal dan menetap di beranda masjid. Jadi itu untuk sementara waktu saja, bukan untuk selamanya. Bukan sebagai pola hidup yang mereka tekuni ataupun mereka ikuti sampai mati, enggak. Ya, hidup ngemper di masjid begitu, ya, tidak. Itu karena kondisi terpaksa ketika keadaan sulit atau mereka baru saja hijrah. Nah, ketika ekonomi mereka sudah naik, ya, keadaan mereka sudah membaik, mereka tinggalkan itu. Jadi ini bukan satu pola hidup yang mereka jalani dengan pilihan mereka ataupun dengan kerelaan mereka ataupun pilihan mereka. Tidak, mereka tidak memilih hidup seperti itu. Hanya saja kondisi yang memaksa mereka seperti itu. Jadi dengan demikian penisbatan sufi, ya, kepada ahlus suffah adalah sebuah kekeliruan. Ya, tidak tepat,
ya, menisbatkan kata sufi ini kepada ahlus suffah. Sebab jika demikian maka kata yang digunakan semestinya sufi, ya, atau ya apa namanya, ya sufi atau sufi, ya, bukan sufi. Nah, jadi dari situ kita dapat ketahui kekeliruan, ya, sebagian orang yang menisbatkan sufi ini kepada ahlus suffah, ya. Dari sisi bahasa, ya, itu juga keliru, ya. Sufi diambil dari akar kata sufah, itu juga keliru, ya. Nah, dari kondisi juga berbeda, ya. Kalaulah kesamaannya mereka sama-sama beribadah, ya, rajin ibadah karena mereka tinggal di beranda masjid, maka kita ketahui bahwasanya ahlu suffah ini tidak selamanya tinggal di masjid, ya. Ketika diberi kelapangan ataupun mereka mendapatkan kelapangan hidup, mereka keluar dari kondisi itu. Mereka meninggalkan beranda masjid, tidak selamanya tinggal di beranda masjid, ya. Nah, demikian. Jadi tidak benar atau keliru dari semua sisi, baik dari sifat maupun akar katanya, ya. Nah, demikian. Ibnul Jauzi melanjutkan, kalangan lain berpendapat bahwa sufi berasal dari kata sufanah, artinya sayuran yang keras, ya, sayuran yang keras dan pendek. Para sufi dinisbatkan kepada sayuran ini karena mereka merasa cukup dengan memakan tumbuh-tumbuhan padang pasir, ya. Maka ini disebut kepada sufana, ya. Ya, mereka tidak memakan selain makanan itu, ya, dedaunan ataupun sayuran itu. Ini juga keliru sebenarnya dari sisi bahasa. Jika benar mereka dinisbatkan pada sayuran ini, tentunya disebut sufani, bukan sufi. Ya, sufani, bukan sufi. Nah, menurut kalangan lainnya, sufi ini dinisbatkan kepada surfah atau sufah, yaitu bulu yang tumbuh di bagian belakang leher. Karena halusnya, ya, seakan-akan mereka terhubung dengan Al-Khaliq dan dipalingkan dari makhluk. Ya. Ada juga yang lain berpendapat bahwa, ya, yang lain lagi berpendapat berbeda, tidak seperti itu, ya, dan lain-lain. Ada yang mengatakan karena mereka menggunakan, ya, baju yang terbuat dari kain suf ataupun wol, maka mereka disebut sufi, ya, nisbat kepada pakaian yang mereka kenakan. Ya, kita juga tahu bahwa tidak semua kaum sufi mengenakan, ya, suf ataupun kain wol. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Artinya apa? Banyak pendapat-pendapat di dalam bab ini, ya, tentang akar kata sufi ini, dari mana ini berasal, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini menunjukkan bahwa memang ini suatu yang tidak dikenali di zaman Nabi SAW, ya. Nah, demikian. Tadi disebutkan ada yang mengatakan bahwa ini adalah nisbat kepada, ya, seseorang yang dulu di zaman jahiliyah, ya, bernama Sufah, nama aslinya Ghaus bin Mur, ya. Nah, dan kepada itulah, ya, mereka dinisbatkan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, karena kesamaan, ya, kemiripan mereka dengan orang ini, yaitu fokus beribadah, ya, di Baitillah ataupun di Baitul Haram. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Taib. Itu beberapa asal usul dari penisbatan orang-orang zuhud dan ahli ibadah ini kepada sufi. Ya, nah, istilah tasawuf atau sufi muncul guna menyebut ihwal satu kaum, ya. Ini muncul sebelum tahun 200 Hijriah. Ya, sebelum tahun 200 Hijriah. Pada waktu istilah ini dimunculkan oleh generasi pertama kelompok ini,
mereka membahas dan menyebutkan ciri-ciri khas dengan berbagai ungkapan. Jadi intinya kata mereka, ya, ajaran tasawuf ini adalah ya suatu pola hidup mengolah jiwa, melatih watak dengan mencegahnya dari akhlak-akhlak yang tercela. Ya, mencegah diri dari hal-hal yang tercela dan mendorongnya agar bisa berakhlak mulia. Awalnya seperti itu, fokus kepada hal-hal tazkiyatun nufus, ya. Misalnya zuhud, santun, sabar, ikhlas, jujur, dan beragam sifat baik lainnya yang mendatangkan banyak pujian, ya, di dunia dan pahala di akhirat. Awal munculnya seperti itu, ya, pola hidup seperti ini, fokus ibadah, menjauhkan diri dari dunia, dan ya, kemudian menjauhkan diri dari hiruk pikuk ya dunia, ya, dan latihan jiwa, ya, melatih diri untuk memiliki akhlak-akhlak yang mulia dan mencegahnya dari akhlak-akhlak tercela. Nah, itulah, demikianlah kata Ibnul Jauzi, ya, kondisi generasi pertama dari kaum sufi ini. Awalnya seperti itu, ya biasa, ya. Awal-awal muncul sesuatu golongan apapun itu kelihatannya lurus, gitu ya. Banyak kelompok-kelompok, golongan-golongan, ya awalnya lurus, ya, tapi seiring dengan perjalanan waktu, ya tidak ada yang selamat dari makar iblis, ya, tidak ada yang selamat dari tipu daya iblis, khutuwat iblis, ya, akhirnya mereka menyimpang. Ya, terjadilah penyimpangan demi penyimpangan. Ibnu Jauzi mengatakan begitulah kondisi generasi pertama kaum sufi. Sebelum iblis memperdaya mereka dalam banyak aspek ideologi, ya, bahkan di dalam aspek ibadah, ya. Nah, ya, kelengahan dan kelalaian, ghaflah, ya, dimanfaatkan oleh iblis untuk menyeret mereka keluar dari sunnah, bahkan keluar dari akidah, ya, mengelabui generasi setelah mereka, ya, yang mengikuti pola hidup mereka. Ya, tiap satu generasi berlalu, iblis semakin berambisi menyesatkan generasi berikutnya, sehingga mereka semakin tertipu, dan pada akhirnya iblis benar-benar leluasa menguasai dan, ya, merusak generasi terakhirnya. Ya, kita tahu bagaimana akhirnya, ya, ajaran atau pola hidup sufi ini, ya, jauh dari sunnah dan bahkan sudah dirasuki dengan akidah-akidah, keyakinan-keyakinan yang rusak, menyimpang. Ya, nah demikian. Jadi faktor yang membuat iblis, kenapa orang-orang ini yang awal munculnya mungkin lurus-lurus, ya, kita tahu, ya, generasi pertama orang-orang yang disebut sufi ini, ya, walaupun kita masih berselisih pendapat dari mana akar kata itu, ya, dikenal dengan orang-orang yang fokus ibadah, konsisten hidup dalam kondisi yang, ya, yang sederhana, ya, jauh dari dunia. Itu adalah suatu hal yang bagus sebenarnya. Tapi mengapa iblis bisa mengelabui orang-orang ini, terutama generasi-generasi yang datang berikutnya? Ya, Ibnu Jauzi menjelaskan sebabnya. Faktor yang membuat iblis mudah menipu kaum sufi adalah jauhnya mereka dari ilmu. Ya, jauhnya mereka dari ilmu. Ya, tanpa mereka sadari, ya, kesibukan mereka beribadah itu mengalihkan mereka dari satu ibadah, yaitu menuntut ilmu. Seperti yang dikatakan oleh Yahya bin Yahya, ya, iblis boleh saja membuka 99 pintu kebaikan untuk menyesatkannya dari satu pintu keburukan. Banyak pintu-pintu kebaikan yang dibuka oleh iblis untuk, ataupun dibiarkan oleh iblis untuk golongan ini. Mungkin iblis tidak mengusik-ngusik mereka di dalam bab itu. Tapi satu, iblis menghalangi mereka dari ilmu.
ya silakan beribadah dan amal-amal kebaikan lainnya, tazkiyatun nufus apapun itu bentuknya, asalkan jangan satu perkara, yaitu menuntut ilmu. Karena iblis mau masuk merusak mereka dari pintu itu. Ya, maka tanpa mereka sadari, ya, begitulah piawainya, ya, lihainya iblis menyesatkan anak Adam. Kadang-kadang ya dari pintu yang kita tidak sadari itu. Ya, sebagian orang mungkin disesatkan oleh iblis dari pintu muamalah, akhlak, tanpa dia sadari. Mungkin dia fokus kepada akidah, manhaj, dan lain-lain, dibiarkan. Ya, iblis tidak mengusik-ngusiknya dalam bab itu, tapi ya mereka menganggap remeh, atau iblis membuat mereka menganggap remeh satu pintu yang iblis mau masuk dari pintu itu, yaitu akhlak. Ya, akhlak mereka pandang rendah, pandang remeh akhlak itu. Masalah akhlak, itu bukan masalah serius, itu bukan masalah inti, itu bukan masalah pokok, itu bukan asas, itu hanya cabang yang pada akhirnya melalui pintu itulah iblis merusak mereka. Ya, iblis merusak mereka. Sama seperti kaum sufi ini, ya mereka ya fokus dengan ibadah-ibadah yang luar biasa banyak, sholat, puasa, zikir, ya, dan ibadah-ibadah lainnya. Dan juga mereka melatih sabar, santun, ya, dan lain-lain. Luar biasa. Latihan jiwa yang mereka jalani juga luar biasa. Tapi satu hal, nah ini dia pintu yang ingin dimasuki oleh iblis dari mereka, yaitu ilmu. Maka di sini Ibnul Jauzi mengatakan, ya faktor yang membuat iblis mudah menipu orang-orang ini adalah mereka menjauhi ilmu, terhalangnya mereka dari ilmu. Iblis memberitahu kepada mereka bahwa tujuan ilmu adalah amal. Ya, ini syubhatnya. Ya, namanya syubhat, ya, seolah-olah seakan-akan benar gitu ya. Padahal salah. Ya, iblis membisiki mereka bahwa tujuan ilmu itu amal, sementara kamu sudah sampai tujuan. Ya. Kamu sudah sampai tujuan, kamu sudah sampai amal, maka ilmu tak perlu. Ini adalah suatu pendekatan mukaddimah yang salah sebenarnya. Ya. Dari iblis kepada mereka. Ya, nah demikian. Karena ilmu itu dikeluarkan dari amal. Iblis mengeluarkan ilmu dari amal. Ya, seolah-olah ilmu itu bukan bagian dari amal. Tidak disebut beramal, ini keliru. Amal soleh yang paling utama, paling baik, dan menjadi dasar bagi semua amal soleh lainnya adalah menuntut ilmu. Tapi apa yang dibisiki iblis ke telinga orang-orang ini, menuntut ilmu itu bukan amal. Menuntut ilmu itu bukan amal. Ya, sehingga iblis membisiki mereka, kamu sudah sampai kepada amal, maka kamu tidak perlu ilmu, karena ilmu bukan amal. Ya, nah demikian. Ya, nah, oleh karena itu, ya, orang-orang ini justru menjauhi ilmu, bahkan memusuhinya. Ya, karena dianggap mundur ke belakang satu langkah, kita sudah sampai tujuan, kenapa kita harus mundur, ya, menuntut ilmu, ya, ataupun mempelajari ilmu. Kita sudah sampai pada tujuan kita. Ya, nah demikian. Nah, setelah lentera ilmu mereka padam, ya, setelah cahaya ilmu itu padam, yaitu mereka tidak menuntut ilmu lagi, ya, mereka berjalan tidak tentu arah dalam kegelapan. Ya, ya seperti itu. Ya, ketika seorang itu jauh dari ilmu dan meninggalkan amal yang namanya ilmu, segala sesuatu dilakukan dengan kejahilan, dugaan,
dugaan akal ataupun perasaan. Dan itulah yang mereka turuti. Ya, maka sedikit demi sedikit masuklah ya syubhat-syubhat iblis ke telinga mereka. Ya, ketika seorang itu berada di dalam kegelapan, maka iblis leluasa untuk menyesatkan mereka. Di antara mereka ada yang diberitahu oleh iblis bahwa tujuan ilmu yaitu meninggalkan dunia secara total. Sehingga mereka ini menolak apa saja yang diperlukan oleh tubuh. Ya, nah demikian. Ya, tujuan menuntut ilmu itu takwa kata mereka. Maka kalau sudah takwa nggak perlu menuntut ilmu, begitu kaedahnya yang dibuat oleh iblis kepada mereka. Ya, dengan takwa ilmu otomatis sudah dapat walaupun tidak menuntut ilmu. Ini suatu kerancuan juga, ya. Karena takwa itu dibangun di atas dasar ilmu. Bagaimana bisa bertakwa tanpa ilmu? Ya, tapi iblis coba lihat membisiki mereka bahwa takwa itu adalah merupakan buah dari ilmu. Apabila sudah dapat buahnya, untuk apa pohonnya? Ya, nah dengan buahnya kamu dapat segalanya. Maka mereka menggunakan ayat wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Takwalah kamu kepada Allah, Allah akan memberikan ilmu kepada kamu. Ya, jadi ketika sudah sampai puncaknya, kita nggak perlu lagi turun ke lembah. Demikianlah analogi mereka, ya. Bahwa tujuan ilmu adalah meninggalkan dunia, kezuhudan, takwa. Nah, demikian. Ya, hingga mereka meninggalkan ilmu itu. Nah, ini salah satu syubhat juga. Ya, ada juga yang mereka ini menolak ya apa saja yang diperlukan oleh tubuh. Ya, karena dari situ ya mereka kadang-kadang ada kisah-kisah ya merasa kurang dan kurang. Senin Kamis mungkin dianggap kurang, ya mereka melaksanakan puasa Daud. Puasa Daud mereka anggap kurang, ada yang puasa 40 hari berturut-turut, puasa Wisol, sementara itu dilarang. Ya, itu dilarang. Ya, nah mereka tidak mengetahui itu karena mereka tidak belajar. Atau mereka menganggap itu adalah tingkatan syariat, belum sampai makrifat, apalagi hakikat. Ya, maka ya mereka pun melanggar banyak larangan. Ya, nah demikian. Ya, karena mereka anggap itu ya apa namanya suatu level di bawah tingkatan yang mereka sudah sampai padanya. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Ya, dan mereka menyampaikan harta dengan hal-hal yang buruk, ya, hingga mereka ya lupa bahwa harta diciptakan untuk menggapai maslahat. Ya, maka mereka pun ya membuang dunia mereka secara total. Ya, nah hidup dengan membebani jiwa secara berlebihan. Sampai-sampai ada yang tidak tidur sama sekali. Nah, ini pernah terjadi di zaman Nabi. Sebagian orang ingin menjalani pola hidup seperti ini. Yang satu mengatakan, aku akan puasa terus-menerus, tidak akan berbuka. Artinya puasa tiap hari. Tidak ada hari tanpa puasa. Yang satu mengatakan, aku akan sholat terus, tidak akan tidur. Yang satu mengatakan, aku akan meninggalkan wanita, yaitu tidak menikah selama-lamanya. Nabi tidak membenarkan pola hidup seperti itu. Nabi mengatakan, ma balu aqwamin yaquluna kadza wa kadza. Mengapa ada orang yang mengatakan seperti ini dan itu? Ya, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takwa. Kalau mereka ingin takwa dengan hal itu, aku orang yang paling takwa. Dan orang yang paling berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, yang paling tahu apa yang Allah senangi, apa yang Allah ridhai, dan apa yang Allah cintai. Walakinni usolli wa arqud. Akan tapi aku salat, aku juga tidur. Wa asum wa uftir. Aku berpuasa, aku juga berbuka. Ya, Nabi kadang berpuasa, kadang berbuka. Tidak puasa terus-menerus.
Walaupun wisol itu kekhususian Nabi, tapi tidak Nabi lakukan sepanjang hidup beliau. Ya, nah demikian. Ya, wa atazawwajun nisa, dan aku juga menikahi wanita. Nabi memiliki istri, Nabi memiliki keluarga. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Nah demikian. Ya, maksud dari ketiga orang ini baik. Ya, tapi niat baik saja nggak cukup. Harus dengan ilmu. Nah, disinilah masalahnya. Orang-orang ini meninggalkan ilmu. Akhirnya mereka menabrak banyak rambu-rambu syariat. Ya, seperti yang dikatakan oleh Ibnul Jauzi di sini, mereka ini sebenarnya bermaksud baik. Hanya saja salah jalan, kata beliau. Maka sebagian kaum sufi ada yang tanpa sadar telah mengamalkan hadis-hadis maudhu. Apalagi itu berisi targhib, motivasi beribadah, atau tentang fadail, ya, pahala-pahala yang didapat dengan ibadah-ibadah tertentu yang ternyata dhaif, bahkan maudhu, lemah, palsu. Ya, seperti zikir sampai ribuan, ratusan ribu, bahkan ada yang sampai jutaan kali. Nah, ini kan bertentangan ya dengan, ya, kita katakan fitrah hidup manusia. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tidak lebih dari 100. Itu hitungan zikir yang ada bilangannya, ya, 100. Ya, nah tidak lebih dari itu. Nah, sebagian hadis-hadis palsu atau maudhu ini ada yang menyebutkan, ya, riwayat-riwayat tentang fadilah zikir sampai ribuan kali, ratusan ribu kali. Itu habis, kalau dia amalkan itu, habis waktunya untuk zikir saja, nggak ada yang lainnya. Ya, dia tidak bisa membangun hablun minan nas. Bahkan mungkin dia tidak akan sempat sholat 5 waktu lagi itu. Ya, bahkan sebagian mereka ada yang sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Ya, karena sibuk dengan amal-amal seperti ini. Ya, meninggalkan kewajiban-kewajiban hablun minan nas. Ya, karena sibuk mengamalkan, ya, kita katakan amal-amal ibadah-ibadah seperti ini yang berasal dari hadis-hadis maudhu atau palsu. Nah, beliau mengatakan di sini, Ibnu Jauzi mengatakan bahwa semua itu terjadi karena, ya, kurangnya ilmu agama, ya, minimnya, dangkalnya ilmu agama yang mereka miliki. Jadi dari situ, ya, iblis masuk kepada mereka. Melalui pintu itu, iblis masuk kepada mereka, yaitu menjauhkan mereka dari ilmu. Maka ada riwayat-riwayat dari kaum sufi ini tentang celaan mereka, hinaan mereka, ya, dan lelucon mereka, ya, terhadap para penuntut ilmu. Ya, seperti ada satu kisah disebutkan bahwa ketika mereka sedang berzikir, ya, tiba-tiba datang ya, lampu itu, lentera itu padam. Ya, maka si pemimpinnya ini, ya, pemimpin zikirnya itu berkata, mungkin ada salah seorang dari kamu tadi menghadiri majelis ilmu. Itu yang membuat lentera ini padam. Nah, itu pelecehan mereka ataupun, ya, kita katakan lelucon mereka terhadap ilmu dan penuntut ilmu, ya, dan juga ahli ilmu. Mereka anggap itu adalah sebagai satu yang menghalangi apa yang sedang mereka jalani. Ya, maka iblis pun semakin menjauhkan mereka dari ilmu itu. Maka membiarkan mereka leluasa dengan kejahilan. Dan itulah yang diinginkan oleh iblis. Begitu mudah iblis merusak akidah mereka, merusak ibadah mereka, bahkan merusak, ya, hablun minan nas dan hablun minallah mereka. Wallahu a'lam bishawab, ya. Nah, demikian. Nanti akan kita lanjutkan lagi, ya, bagaimana tipu daya iblis terhadap kaum ini atau golongan ini, ya. Sebelumnya kita katakan tidak ada satu golongan pun yang dibiarkan oleh iblis. Fuqaha, ahlu hadis, ya, sampai kepada orang-orang yang zuhud ini, ahli ibadah, ya,
Nah, kalaulah ulama saja ya tidak dibiarkan oleh iblis, ya apalagi orang-orang yang tidak punya ilmu atau tidak ada kecondongannya kepada ilmu, maka mereka seperti menjadi santapan empuk bagi iblis untuk menyesatkan mereka. Tapi yang menjadi tujuan iblis ini adalah bagaimana banyak orang tertipu, bukan mereka tertipu, tapi orang-orang yang melihat mereka tertipu. Itu tujuan iblis. Nanti akan kita bicarakan. Kenapa orang-orang banyak mengikuti cara seperti ini. Ini luar biasa. Jadi iblis bukan hanya memperdaya orang-orang ini, tapi memperdaya juga orang-orang yang melihat, kagum, dan akhirnya mengikuti. Itu tujuan iblis. Ya, memang luar biasa. Ya, talbis iblis ini. Oleh karena itulah Ibnu Jauzi menulis buku ini. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.